Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Murka Cahaya part ke-6. Tarungan Lady Mako melawan kepala keluarga Kunethan terus berlanjut. Setelah Lady Mako terkena serangan sepir gigante dari kepala keluarga Kunethan, ternyata Lady Mako masih hidup. Lalu Lady Mako pun merasa tidak bisa menggunakan kekuatan reversalnya atau pembalikan. Yang jadi masalah karena kecepatan serangan sepir tersebut lebih cepat daripada kehendak dari kepala keluarga Kunethan. Lady Mako tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi serangan itu tidak ada jejaknya dari niat sejak awal. Lalu Lady Mako pun berencana untuk terus mendekati Kunethan agar dia tidak bisa menggunakan sepirnya. Dari panel ini terus terjadi jual beli serangan antara mereka berdua. Lady Mako terus menempel dekat pada tubuh kepala keluarga Kunethan. Kemudian Lady Mako pun bertanya pada Ethan, "Sekarang kau tidak bisa menyerangku menggunakan tombakmu itu kan?" Lalu Kunethan pun menjawab, "Kamu pikir apakah benar seperti itu?" Lalu diperlihatkan sepir giganti itu mengejar dan menyerang Lady Mako dari belakang, sehingga berhasil menusuk Lady Mako, termasuk juga menusuk diri Kunethan sendiri. Karena kehendaknya sendiri, Kunethan merasa Lady Mako lah yang kehilangan stamina. Jadi mengapa dirinya yang harus mengalah? Apakah aku terlihat seperti seorang yang penakut? Lalu Lady Mako yang melihat Kunethan adalah pria yang jauh lebih kuat dan juga jauh lebih gila. Lebih dari yang Lady Mako pikirkan. Lady Mako pun ingin menikmatinya. Kekuatan yang diperoleh dari Urek Machino secara perlahan sebisa mungkin, tetapi terjadi perubahan rencana. Lady Mako pun mengeluarkan kekuatan dari Urek Machino dalam kepalan kedua tangannya. Kekuatan cahaya milik Urek Machino mampu menghancurkan sepir ikan gigante milik kepala keluarga Kunethan secara instan. Kunethan juga tidak menyangka bahwa Lady Mako masih memiliki kekuatan sebesar itu. Kemudian Lady Mako setelah berhasil menggunakan kekuatan Urek Machino, Lady Mako merasa sangat menikmatinya. Inilah kekuatan seseorang pria bernama Urek Machino. Orang yang paling aku cintai, yaitu cahayaku. Permata bersinar karena memantulkan cahaya. Seberapa terang pun lampu itu, mereka tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Tetapi cahaya yang ini berbeda. Ini adalah cahaya murni itu sendiri, mampu bersinar abadi dengan sendirinya. Sekarang Lady Mako merasa dirinya lah cahaya itu. Lalu Kunethan pun tidak tahu siapakah Urek Machino itu. Dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya itu berbahaya. Lady Mako yang sekarang dengan kepercayaan diri mengeluarkan kekuatan cahaya Urek untuk menyelimuti tubuhnya. Kemudian menyerang Kunethan menggunakan tendangannya. Kepala keluarga Kunethan mencoba untuk menangkisnya, namun tidak berhasil, sehingga membuat Kunethan terpental sangat jauh saat terkena serangan tendangan dari Lady Mako. Kunethan merasa tingkat kekuatan Lady Mako sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kemudian Lady Mako mengeluarkan sebuah kotak perhiasan acak dari tangannya menggunakan kekuatan cahaya milik Urek. Lalu Lady Mako pun akan membuka kotak perhiasan acak itu karena penasaran apa yang ada di dalamnya kali ini. Setelah dibuka, ternyata keluarlah sebuah batu permata berwarna merah muda. Lalu Lady Mako menelan ke dalam tubuhnya. Batu permata merah muda itu seketika bergabung dengan Lady Mako saat terkena kekuatan cahaya milik Urek Machino di dalam tubuh Lady Mako. Saat ini cahaya berwarna merah muda itu menyelimuti tubuh Lady Mako. Lalu Lady Mako pun mengeluarkan kekuatan sebuah batang pohon yang diselimuti duri untuk menyerang Kunethan. Namun Kunethan mampu menghindar dengan cara melompat ke atas. Tetapi Lady Mako sudah siap memukul Kunethan saat di udara. Namun lagi-lagi Kunethan mampu menghindar. Kemudian Kunethan pun berpikir ketika akan menyerang, serangannya seperti apa adanya hanya akan dibalikan oleh Lady Mako. Kunethan pun memikirkan strategi tidak boleh memikirkan untuk menghindarinya. Itu hanya akan membuat Lady Mako memukulnya. Jadi tidak boleh menyadari serangan itu. Saat Lady Mako akan menyerang menggunakan Shinsu ke arah Kunethan, dengan sigap Kunethan sudah berada di belakang Lady Mako untuk menyerang menggunakan sepirnya. Kunethan pun berpikir bahwa cara ini sangat bekerja. Lalu Lady Mako pun berpikir apakah mungkin untuk bergerak tanpa menyadarinya.
Namun serangan Kun Edan tidak dapat dihentikan. Kun Edan merasa bahwa Lady Mako ini adalah perempuan yang benar-benar berbeda. Ditutup pada chapter kali ini. Saat serangan Kun Edan dihunuskan pada punggung Lady Mako dengan sangat percaya diri, dengan santainya Lady Mako kembali mengeluarkan batang pohon berduri untuk menggenggam cengkram spear milik Kun Edan. Tak cukup sampai di situ, batang berduri itu juga menyerang Kun Edan dengan seketika dan menangkap tubuh dari kepala keluarga Kun Edan. Lalu Lady Mako pun berkata pada Kun Edan bahwa dirinya tidak begitu tahu tentang menara ini. Tapi yang jelas, bagiku bahwa kamu adalah seseorang yang sangat istimewa. Tapi permata merah muda ini, jaminan bahwa tidak ada seorang pun dapat melarikan diri. Lady Mako pun mengeluarkan kekuatan durinya dengan sebutan My Beauty atau kecantikan saya. Kata kecantikan yang digunakan Lady Mako tidak hanya merujuk pada sesuatu yang fisik. Dalam kalimat ini, dia ingin mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah tidak dapat menghindari keunggulannya. Setelah Lady Mako berhasil menangkap tubuh Kun Edan, Lady Mako pun berkata, "Sekarang setelah aku memiliki kekuatan Urek Mazino, aku tidak perlu membalikan apapun. Cahaya tak terbatas ini memberiku kehidupan dan kekuatan tidak terbatas." Lalu Kun Edan pun merasa ini sebuah masalah. Karena di negara ini membebaskan diri dari tanaman merambat tanpa menyadari keberadaannya itu sangat rumit. Lalu Lady Mako pun berkata kembali bahwa dia lebih cantik. Sama seperti kata cantik dalam kalimat ini dengan mengatakan aku lebih cantik. Ia ingin menyeratkan bahwa dirinya adalah makhluk yang lebih unggul daripada Kun Edan. Kemudian Lady Mako pun merasa Kun Edan sudah bertarung cukup baik. Tapi semuanya sudah berakhir. Lady Mako kembali menyerang Kun Edan yang sudah tertangkap dan menghancurkan tubuh Kun Edan menggunakan kekuatan barunya, yaitu pohon yang berduri. Tak cukup sampai di situ, Lady Mako pun menginjak kepala dari seorang kepala keluarga bernama Kun Edan. Sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.